Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas dan tetap optimis. Baik, kesempatan kali ini banyak sekali teman-teman yang setelah saya live Instagram beberapa waktu yang lalu sharing-sharing tentang investasi saham, kemudian ada beberapa yang minta saya untuk mengulas tentang investasi emas. Baik, saya akan coba untuk memberikan pengetahuan, pengalaman saya. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat tentunya. Oke, emas itu adalah produk investasi yang paling mudah didapat, mudah untuk dicairkan, ya, liquid, tidak kena inflasi, minim resiko, bahkan sangat minim resiko. Oleh karena itu banyak orang yang banyak banget tertarik dengan investasi emas. Ya, bahkan waktu COVID di tahun 2020, awal-awal COVID kemarin ya, itu bulan ya setahunan yang lalu, itu harga emas tembus sampai 1 juta rupiah per gram. Emas logam mulia ya. Kalau emas perhiasan beda, karena emas perhiasan itu misalnya ada harga yang hanya 5 gram tapi kok harganya sampai 5 juta, itu karena modelnya dan seterusnya. Itu untuk emas menjadi favorit karena banyak sekali yang bisa didapat manfaatnya, ya, manfaatnya. Kalau untung sih kita bisa merasakan untung dari emas, tapi jangan buru-buru, karena layaknya saham, emas itu nggak bisa dirasakan di bulanan atau mungkin bahkan tahunan. Misalkan kerasa, itu pun juga nggak seberapa, karena kenaikan emas itu setiap tahun kisarannya itu ya kurang lebih ya 10 sampai 20 atau 25% saja. Itu normalnya. Nah, waktu setahun yang lalu emas tiba-tiba mendadak sampai tembus 1 juta rupiah per gram, emas logam mulia Antam, itu kenaikannya yang luar biasa, kenaikan yang tidak bisa tidak terduga. Saya pun sempat kaget juga waktu itu. Jadi dari harga kurang lebih 900-an tiba-tiba naiknya langsung 1 juta. Padahal per hari kalau kita amati emas naik itu paling banter, paling tinggi itu 6.000, 5.000 itu udah tinggi banget naiknya. Udah tinggi banget segitu itu ya. Normalnya ya naik 1.000, naik 2.000, naik 3.000, itu seperti itu. Itu benar-benar tidak terduga sekali. Sampai setelah itu banyak orang beli emas, banyak orang tertarik untuk investasi emas, banyak banget, jadi favorit banget. Nah, bertahan lumayan lama di harga 1 juta, kemudian turun lagi jadi 900-an, yang menurut saya penurunan itu kembali ke harga wajar ya, karena waktu kenaikan 1 juta itu kenaikannya luar biasa, itu di luar hitungan normal begitu. Jadi ketika kembali di harga 920, 930 itu sudah mulai wajar, harga di sewajarnya. Nah, sekarang ini berapa? Ini hari Minggu ya, jadi tidak bisa update. Kemarin emas itu di harga 960-an hari kemarin, hari Sabtu kemarin. Artinya sudah mulai naik lagi setelah 2 atau 3 bulan yang lalu itu turun sampai ya lumayan lah di 920, bahkan di hampir 900-an begitu. Terus tiba-tiba sekarang naik lagi jadi 960, ini udah mulai naik lagi. Nah, maka dari itu untuk jangka panjang emas itu saya bisa bilang pasti menguntungkan. Jangka panjang ya kita ukurannya 5 tahun setidaknya. Jadi 5 tahunan itu kita baru merasakan emas benar-benar sangat menguntungkan buat kita. Sekalipun itu sekalipun itu gramnya kecil, apalagi kalau punya beberapa gram atau gram yang besar, pasti akan lebih terasa begitu.
Nah, tapi yang perlu diingat-ingat, yang perlu dijadikan pedoman itu bahwa emas itu yang pertama, harga jual emas dan harga beli emas itu berbeda. Begini maksudnya, kita mau beli emas ya kan, harganya 960 kemarin. Kita beli di harga 960 ribu rupiah. Nah, ketika kita mau jual lagi, kalaupun misalnya harganya emas naik jadi 970 ribu seminggu kemudian misalnya, kita nggak bisa jual emas kita dengan harga 970 ribu, tidak bisa, karena di situ ada buyback. Nah, buyback itu selisihnya antara kurang lebih 100 sampai 200 ribu kurang lebih. Jadi mungkin bisa dapat hanya 860 seperti itu, atau 820, ya 800-an lah. Itu memang berbeda. Nah, beberapa teman-teman yang sudah punya logam mulia, banyak yang kayak seakan-akan itu menyesal investasi emas, karena ya itu tadi, kok dijual harganya cuma segini, padahal saya pas beli itu sekian. Nah, katanya emas naiknya sekian, seperti itu. Ya memang seperti itu, nggak bisa disamakan. Kayak ibaratnya kita, kalau saya ngobrol sama teman-teman begitu, bingung, mereka pada bingung kok bisa seperti itu. Kita analognya pakai falas deh. Falas kita beli, kita tukar dolar misalnya ya, kita tukar dolar, kita punya rupiah senilai 140 ribu, dolar kan 14 ribu, katakanlah dolar 14 ribu, kita tukar dolarnya itu harganya segitu, 14 ribu per 1 dolar. Berarti kalau kita punya 140 ribu, kita dapat 10 dolar ya. Nah, ketika kita punya dolar, kemudian kita jual dolarnya, itu harganya di kurs hari itu, kita lihatnya jangan harga yang waktu kita beli, kita lihatnya yang harga jual, kan berbeda. Misalnya harga belinya 14 ribu, harga jualnya kita 13.800 misalnya, atau 13.500, atau bahkan 13.000. Begitu. Semoga mudah dipahami ya. Banyak banget yang kecewa, tapi sekali lagi emas itu baru bisa dirasakan, benar-benar dirasakan untungnya itu kurang lebih setelah 5 tahunan ya, kecuali memang ada momen seperti kemarin yang sangat-sangat drastis kenaikannya, baru kita benar-benar terasa. Kemarin juga sempat ada pengalaman yang ya mungkin ini jarang terjadi, tapi benar-benar saya memaklumi, sangat memaklumi. Jadi ada yang pernah ikut arisan dengan saya, kemudian dia mau jual emas, nah kaget seperti yang tadi itu, kok harganya beda. Akhirnya saya merasa seakan-akan seperti diprotes, padahal sebenarnya mungkin beliau itu nggak protes. Cuman begini, karena saya dulu arisan itu 50 ribu per bulan selama 1 tahun, jadi kan 600 ribu jatuhnya. Nah, kemudian waktu itu harga emas itu masih sekitar 850-an kalau tidak salah. Dia jual cuma dapat 700 sekian, padahal itu arisan sudah dari tahun 2014-an. Ya, 2014 atau 2013. Nah, dia merasa, lah kok seperti ini. Kemudian saya coba untuk kasih pengertian sedikit-sedikit, saya kasih contoh seperti tadi di falas tadi, dan saya sharing pengalaman saya yang sudah saya alami. Akhirnya alhamdulillah mau mengerti, dan emasnya nggak jadi dijual. Nah, waktu emas sudah tembus 1 juta, saya ingat sama teman saya itu, saya hubungi, gimana nih emasnya, masih aman nggak? Wah, aman banget, alhamdulillah, kemarin nggak jadi dijual. Nah, jadi saya ikut seneng, alhamdulillah, mau mau mengeluarkan unek-unek lah, walaupun mungkin agak sedikit
ya kecewa atau apa awalnya beliaunya, tapi lama-lama kita ngobrolnya santai juga sih, kemudian mengerti dan alhamdulillah sekarang sangat merasakan manfaatnya. Nah, maka dari itu emas itu sebenarnya lebih banyak memberikan manfaat daripada untung. Jadi kalau misal ada yang mau investasi emas, itu pastikan jangan dilihat untungnya dulu, manfaatnya lebih banyak ya. Kenapa? Karena kita menyimpan dalam waktu yang lama, kita emasnya di kan ada biasanya produksinya tahun berapa gitu. Kalau cetakan yang lama ya ada di sertifikat emas Antam. Ini yang saya maksud emas Antam ya. Di sertifikat di dalam emas Antamnya itu ada ada pembuatan tahun sekian 2015 gitu. Nah, itu meskipun kita tahun 2021 sekarang ya harganya ikut harga sekarang. Begitu. Nah, banyak orang, ada juga cerita dari teman saya yang tetangganya itu ibu-ibu punya emas, dia belinya ya sebelum corona begitu, kemudian akhirnya butuh uang dijualnya itu di toko emas. Nah, toko emasnya itu melihat tahunnya, dijualnya kasih uangnya sebanyak harga sesuai harga di tahun itu. Kan kasihan, rugi ya kan, rugi padahal di tahun itu paling 700 atau mungkin masih 600-an. Sekarang padahal kalau misal dijual harganya bisa 800-an. Itu kalau orang yang sudah punya emas, tahu investasi emas itu bagus, investasi emas itu mudah, tapi pengetahuannya belum banyak begitu. Jadi bisa bisa dikelabui juga, bisa dibohongi sama oknum-oknum tertentu begitu. Nah, maka dari itu saya harap teman-teman semuanya yang mau investasi emas pegang prinsip dua tadi yang saya katakan, bahwa emas itu lebih banyak manfaatnya daripada untungnya. Kemudian harga jual emas dan harga beli emas itu berbeda. Pastikan ketika harga jual di saat itu juga dilihat harga belinya, begitu. Atau sebaliknya, ketika kita beli di saat itu juga kita lihat harga jualnya ya. Oke, manfaat emas, karena tadi saya sudah mengatakan emas lebih banyak manfaatnya daripada untungnya. Saya akan sedikit sharing tentang manfaat emas yang sangat-sangat sudah sering saya rasakan. Jadi emas itu sebisa mungkin jangan dijual, kecuali untuk yang berhubungan dengan beli properti itu bisa rumah, tanah, ruko, apalagi kios dan seterusnya yang berhubungan dengan properti. Kenapa? Karena berbanding lurus investasi properti dengan investasi emas itu berbanding lurus, begitu ya. Nah, berarti kalau enggak untuk kepentingan atau kebutuhan properti, emasnya diapain dong? Kalau butuh uang, digadai saja. Kepegadaian, prosesnya nggak lama, kemudian udah dicair. Kan sama aja, nanti kita harus bayar muknah, harus bayar biaya titipnya, harus bayar administrasi, kemudian kita tetap harus nebus juga. Iya benar. Tapi disitulah yang memotivasi kita untuk ya dalam hal ini bekerja lebih giat, agar kita itu ingat, oh ya kita punya cicilan, kita punya tanggungan, kita punya emas di Pegadaian, kita angsur sedikit-sedikit, nanti lama-lama kan bisa ketebus sendiri ya kan. Nah, kita tetap punya emas, tapi di sisi lain waktu kita memasukkan emas di Pegadaian itu kita butuh uang untuk kebutuhan kita juga sudah bisa melakukan kebutuhan itu.
ya sudah terrealisasi kebutuhan kita gitu. Contohnya begini, kita mau beli mobil itu kan harganya kan pasti ratusan juta ya, atau puluhan juta lah. Kita punya emas 50 gram katakanlah sekarang mungkin ya sekitar 50 jutaan kurang lebih ya kan. Walaupun demikian kita tetap harus menggadaikan emas, jangan dijual. Jadi kalau gadai itu memang tidak harganya itu ya tidak sama ketika kita beli emasnya itu, tapi setidaknya kan bisa membantu kita untuk minimal untuk DP mobil dulu begitu. Kita mobilnya harganya 80 juta ya kan, kita punya emas 50 gram, kita taruh di pegadaian, katakanlah kita dapat 40 juta. Nah, mobilnya harga 80 juta, DP 50%, 40 juta, sisanya diangsur. Ya kan, ngangsur mobil, ngangsur emas, iya betul, nggak salah memang. Tapi setidaknya kita daripada jual emas, toh juga nggak bisa menutup untuk beli mobil. Artinya kita tetap butuh dana lagi ya kan. Nah, kalau di gadai kita angsur dua-duanya. Kita angsuran mobil itu sifatnya itu tetap ya setiap bulan. Kalau angsur emasnya di pegadaian kita itu nggak harus setiap bulan, tidak harus ya, karena di pegadaian itu ada ada jangka waktunya yang mana ketika kita tidak bisa nebus itu kita cukup bayar biaya titipnya saja, nanti otomatis akan nambah lagi itu waktu untuk kita bisa perpanjang, akan tambah ya. Jadi misalnya hari ini kita masukkan ke pegadaian, ini bulan Mei, di pegadaian itu biasanya 4 bulan, Juni, Juli, Agustus, September ya. Jadi sampai September nanti kalau kita belum bisa nebus, kita bisa hanya bayar biaya titipnya saja atau mengangsur ya, mengangsur sedikit-sedikit. Jumlah angsurannya ditentukan atau tidak? Setahu saya tidak ya. Misalnya kita biaya titipnya katakanlah 500.000, kita kalau hanya bayar biaya titipnya 500.000, kemudian kita sambil nyicil 1 juta, kita kasih 1.500.000 ya. Nah, itu segitu aja setiap bulan, atau mungkin kalau belum ada biaya angsuran ya udah biaya titipnya aja. Setidaknya kita bisa untuk membuat emas itu kembali ke kita. Nah, di pegadaian itu angsuran bisa diperpanjang sampai kapanpun. Itu menariknya. Daripada kita jual, tadi kita mau beli mobil, kita jual emas. Kalau yang namanya jual itu kan ya udah hilang ya kan. Emasnya jual ya udah hilang, sama saja hilang. Kita dapat uang, tapi belum tentu ketika kita punya uang senilai emas 50 gram itu kita mau beli emas lagi, belum tentu. Padahal nanti ketika ya 5 tahun lagi atau mungkin 3 tahun lagi emas itu harganya naik begitu. Jadi kira-kira mungkin kita double untuk membayar angsuran mobil dan angsuran untuk pegadaian. Tapi kita nyaman juga, kita itu tenang karena kita punya aset, sekalipun asetnya itu dititipkan ke pegadaian begitu. Semoga bisa dipahami, karena sekali lagi emas lebih banyak memberikan manfaat daripada keuntungan. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali yang punya produk emas bahkan dalam gram yang terkecil sekalipun 0,1 gram, 0,1 atau 0,1 ya, itu nanti kemudian dikumpulkan kecil terus nanti bisa ditukar kalau sudah 1 gram begitu. Di marketplace juga sudah ada buka nabung emas, Bukalapak, Shopee itu sudah ada juga. Terus kemudian di pegadaian sendiri ada produk tabungan emas.
yang tidak harus setiap bulan kita nabung. Nah, banyak sekali sekarang instrumen-instrumen yang membantu kita untuk bisa berinvestasi emas, karena semua yang merasa butuh punya dana darurat, itu salah satunya bisa dengan investasi emas ya. Kalau kita punya emas, meskipun itu kepingan kecil, uang cash kita nggak banyak, kita itu rasanya nyaman banget, karena begitu kita butuh, kita langsung datang aja ke Pegadaian, kita masukkan, paling nunggu berapa jam, nunggu antrian aja, nanti pasti langsung cair. Begitu. Itu cerita singkat saya, sharing singkat saya tentang emas. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan tayangan YouTube saya yang berbagai macam dan tidak menentu itu, tapi semoga semua yang menyaksikan bisa terus memberikan saya kritik, saran, dan masukan-masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.